Bonjour à tous, selamat datang di podcast kedua, episode kedua kita. Atas kemarin episode pertama tuh antusias dari teman-teman tuh bagus banget, kita seneng banget. Dan melihat respon teman-teman juga bagus banget, itu ngebuat kita senang dan semangat untuk ngelanjutin bikin podcast kedua kita. Jangan lupa untuk terus di-follow sosial medianya PPI Prancis, @PPI Prancis di Facebook, Instagram, Twitter. Juga kita punya website prancis.ppi.id. Jadi teman-teman boleh di-follow semuanya biar up to date sama info-info dan juga kalau nanti kita ada podcast baru. Nah, di episode kedua kali ini gue bakalan ditemenin nih sama salah satu narasumber yang udah ada nih bersama gue kali ini. Langsung aja kita panggil. Halo Edo. Halo. Apa kabar, Dok? Lumayan baik. Kenapa tuh lumayan baik tuh? Kok ada lumayan ya? Iya, karena sekarang tuh gue lagi nggak ada kesibukan gitu, dan gue seneng banget nih diundang sebenarnya, to be honest. Karena gue jadi ada makna dalam kehidupan gue, itu menjadi narasumber di episode kali Jadi ini. ada kerjaan gitu ya? Iya, jadi ada kerjaan bener, karena pengangguran sekarang. Oke, pengangguran berarti lo habis lulus dong? Udah lulus dong? Nah, iya gue baru banget bulan lalu baru lulus, sekarang lagi cari kerja. Targetnya stay di Prancis, jadi di sini apply kerja, dan ya belum ada kabar sih, sudah 1 bulan ini. Oke, gila udah lama banget. Padahal kayaknya baru kemarin gue ketemu lo tuh kayak 2 tahun yang lalu gak sih? Terus kayak lu tuh masih yang kayak ngomong bahasa Prancis tuh yang bonjour, merci, atau au revoir doang gitu, atau en croissant s'il vous plaît, udah gitu. Sekarang udah lulus ya. Nah, itu sebenarnya masih belum jauh dari itu bahasa Prancis gue, tapi sudah lumayan bisa berinteraksi lah gitu loh. Oke, ini ngomong-ngomong tentang bahasa Prancis. Di episode kedua ini, di episode podcast Supaya Prancis kedua ini, kita bakalan ngomongin tentang hidup di Prancis tanpa bahasa Prancis emang bisa. Nah, boleh nih Do, lo ceritain dulu dong, kayak gimana sih awal mula lo datang ke Prancis kayak 2 tahun yang lalu sampai lo ada di Prancis sekarang kayak gini. Ya, jadi background gue itu kan gue lulusan dari Aerospace Engineering di ITB S1. Dan ada kesempatan setiap orang Indonesia sebenarnya itu untuk mendapatkan full scholarship untuk belajar aerospace di kota Toulouse, which is one of the hotspot of aerospace engineering in the world. Jadi di sini ada pabrik Airbus, dan gue langsung kayak oke, gue mau apply gitu. Dan gue nggak mikir panjang dulu awalnya, cuma kayak oke, gue mau kuliah di Perancis gitu. Terus pas gue lihat kayak stereotype orang Perancis kan nggak bisa bahasa Inggris, dan gue langsung tanya ke teman-teman gue yang sudah ada di sini, dia bilang ya lu butuh sih bahasa Inggris, bahasa Perancis gitu. Terus gue kayak oke. Dan saat gue dapat beasiswanya, gue langsung apply EV. Sebenarnya gue les EV yang semi apa namanya Intensif. kayak gue semi intensif, soalnya gue setiap Senin sampai Jumat, tapi cuma malamnya gitu, nggak yang kayak pagi. Karena gue waktu itu masih ngerjain tugas akhir atau tesis gue gitu. Jadi gue masih tesis di ITB semester akhir, udah nggak ada kelas. Jadi gue pagi tesis, malam belajar Perancis plus bolosnya. Kadang gue bolos gitu ya, karena bagi gue capek ya 2,5 jam bahasa Perancis yang literally dari nol gitu loh, dari un, deux, trois gitu kan. Kalau udah angka 85, gue langsung kayak 85 Dikali susah. apa dulu nih? Iya. Katerfang, seng, bisa. Tapi gue kalau paling susah tuh adalah nyebut tahun. Aduh, tahun kelahiran gue. Gue pengen bilang aja 2000 kurang 5, boleh gak sih sebenarnya? Iya ya. Karena 2000 cuma tinggal gitu. Benar-benar. Tapi persiapan bahasanya itu cuma 3 bulan atau 4 bulan. Abis itu gue langsung berangkat, karena gue lulus, gue langsung berangkat, dan gue here I am di Perancis gitu with zero experience dengan bahasa Perancis yang based on
masih ada ya, masih A2 tuh. Kayak literally belum applicable menurut gua, to be honest. Tapi ya, it's been 2 years yang kita udah sebut. I've lived through it aja sih. Oke, jadi lu persiapannya tuh bener-bener cuma 3 bulan doang dong sebelum berangkat tuh untuk belajar bahasa Prancis. Iya, karena memang nggak ada waktu lagi gitu loh. Kayak Oke. harusnya itu dia bisa sampai 6 bulan emang paket 4 bulan setengah Oke. gitu. Tapi gue karena harus emang udah mau berangkat, ya gue Mau langsung nggak? gue ambil tes duluan, Delft duluan, terus gue berangkat kayak Oke, gitu. terus gimana tuh? Pas kayak kan lo cuma 3 bulan les, terus kayak sama level A2 itu, datang ke Prancis, itu tuh gimana tuh? Kayak sebulan pertama dia lo di Prancis tuh gimana tuh pengalaman lo tuh? Boleh diceritain dong? Aduh, kalau gue tuh kayak ini masih vivid banget ya ininya, pandang apa imajinasi gue nih masih kayak nyata banget karena gue baru nyampe ke sini itu berdua, tapi kita udah kayak janjian sama senior gue gitu loh. Jadi kayak senior gue tuh ke magang di Airbus, which is next to the airport gitu ya. Jadi kita berusaha cari wifi, hubungin dia, Kak bisa jemput nggak? Gitu. Oh iya sini gitu. Terus akhirnya dia bilang pesan aja Uber do gitu. Terus kayak pikir kan, pesan Uber sini pakai bahasa Prancis gak ya gitu kan. Dan gue coba dong pesan Uber. Oke, pesan Uber deh gitu kan. Pas pencet-pencet gitu. Dia nelpon dong, nanya posisinya di mana terus gitu kan kayak voir le carte s'il vous plaît gitu kan. Cek map aja gitu loh, tolong lihat map gitu. Gue nggak ngerti cara jelasin gue depan apa, je devant apa nih gitu kan, nggak tahu gitu kan. Jadi pas lagi kayak ini tapi dia nanya lagi terus kayak atong gue matiin aja dulu, terus gue literally gue SMS akhirnya kayak karena bisa gue translate kan gitu ya, gue deket ini gue translate, gue copy. Akhirnya dia kayak nyampe dong. Jadi pas dia nyampe dia lihat kayak tas gue kan banyak gitu ya, dan gue berdua gitu, jadi tas kita super banyak gitu. Terus dia bilang kayak dia nggak mau karena terlalu banyak, mungkin di sini kan nggak bisa ya barang-barang ditumpuk-tumpuk di tengah ya. mereka harus kayak ya mobil gue muat segini harus segini. Terus kayak dia berusaha ngejelasin gue suruh cancel, tapi gue nggak ngerti gitu loh. Kayak dia cuma bilang anule, terus kayak teranulir karena apa? Dan itu hari pertama lo di Prancis dong berarti baru nyampe. Itu literally baru nyampe Prancis, gitu. waduh. Kita literally baru nyampe gitu. Akhirnya ada senior gue datang, dia dengan bahasa Perancis yang ya sudah setahun di sini gitu ya. Jadi kayak coba jelasin. Oke, jadi di cancel dan kita cari mobil yang lebih gede. Akhir. Which is amannya Jadi gitu. berarti pengalaman pertama lo di Prancis kayak gitu ya dengan bahasa Prancis. Ya karena bahasa Inggris itu ternyata benar-benar dan mungkin karena posisi gue di South ya. Jadi Toulouse is really south of France. Jadi ya benar-benar bahasa Inggris tuh masih nggak terlalu umum untuk orang-orang yang tua gitu. Jadi Uber driver yang tua dia nggak bisa gitu. Jadi ya harus diwajari. Tapi itu lucu banget sih pas lagi kita, karena kita berdua sama-sama les di kelas yang sama-sama dapat beasiswa yang sama. Coba lu yang nelpon dong, lu aja. Jadi kita takut berdua. I think one of the most feared experience gue, ketakutan gue ya, itu adalah di telepon sih, karena gue takutnya nggak ngerti gitu loh. Tapi dan sekarang udah bisa dikit. Sedikit, udah bisanya sedikit ya. Udah bisa ngerti. Ini dari ini. Enggak, saya bukan ini gitu. Masih udah bisa gitu. Enggak, gue langsung reject gitu. Kadang gue langsung reject. Daripada ngomong ribet ya, daripada gue nggak ngerti gitu. Parlez-vous anglais? Non? Je ne sais pas. Matiin. Nah kan tadi lo udah bilang kan kalau di IV itu lo les bahasa Prancis cuma 3 bulan nih. Nah terus gimana sih kan kuliah lo pakai bahasa Inggris nih. Tapi ada gak sih kayak misal profesor lo itu yang kayak orang Prancis, terus jadi pas ngomong Inggris kan biasanya pronunciation-nya atau kayak aksennya tuh beda, terus jadi kayak untuk mengerti tuh mungkin ada effortnya juga atau gimana tuh. Coba gimana cerita deh pengalaman kuliah lo kayak di Prancis itu tuh gimana sih Dok dengan bahasa Inggris itu? Nah untungnya kan program gue full bahasa Inggris ya, tapi dosennya juga full orang Prancis. Jadi pas lagi hari pertama, kelas pertama gitu, gue duduk paling depan. Dan itu sangat membantu karena
gua nggak nangkep bahasa Inggris orang Prancis sebenarnya. Kayak mereka ngomongnya cepet gitu, tapi dengan aksen yang sebenarnya pronunciation berbeda, bukan aksen sih. Aksen tergantung orang, tapi kayak super cepat dan gua nggak ngerti. Pertama kayak dia ngomong apa gitu. Pas dia tulis, oh baru tahu gitu loh. Jadi kayaknya emang adjusting, tapi itu nggak lama karena kita abis itu cuma kita make fun of them. Jadi Fun of professor. kita kayak make fun of the professor after class gitu kan ya, karena mereka ngomong engine tuh engine gitu, kayak engine gitu. jadi kita cuma bikin, jadi kita malah menerima kayak oke, mereka punya pronunciation beda tapi it's not a big problem sih. Cuma gua kan ada belajar bahasa Perancisnya ya, hari Jumat tuh gua dapat kelas bahasa Perancis dan di situ itu yang harus full bahasa Perancis dan gurunya nggak pakai bahasa Inggris gitu. Literally kayak Madam, kayak est-ce que vous répétez gitu kan. Terus dia cuma ngejelasin pakai bahasa Perancis lagi gitu. Oke. Which is hard gitu. Kalau di Indonesia kadang-kadang di switch ke bahasa Indonesia kan. Jadi kayak ini Mereka loh enggak ya? gitu. Ya, kayak kita kan selalu bilang kan kayak komong Iya, ongji, iya. ini Iya. angle gitu kan. Mereka Harus nggak full mau bahasa Prancis gitu. Tapi bagus dong kayak full lo jadi bahasa terpaksa. Prancis. Bener, kita ngobrol pakai bahasa Inggris kita langsung dimarahin aja. Berarti tapi gimana nih kalau misal di kuliah lo apakah kayak banyak orang Prancisnya atau internasional dan kayak gimana sih lo Nah, adaptasi di kampus lo deh, di kuliah lo tuh gimana? di kampus gue sih mostly adalah orang Spanyol dan orang India. Jadi mereka mempunyai kayak geng Spanyol berbahasa Spanyol, orang India berpunyai bahasa India. Kita orang Indonesia bertiga punya geng bahasa Indonesia, tapi kita bergabung dengan orang Itali. Jadi kita ngobrol in bahasa Inggris. Selalu kayak saat kita ngomong bertiga, ada orang lain, kita berusaha mereka untuk gabung gitu. Jadi adaptasinya sebenarnya nggak terlalu sulit karena semua orang pendatang gitu ya. Jadi kayak, dan orang Perancisnya ini minoritas banget serius? malah. Kayak, iya di program gue itu, karena master dan orang Perancis kan programnya diplom engineer gitu ya. Jadi abis prepa 2 tahun, diplom engineer 3 tahun. Jadi nggak ada yang ngambil master nih, jarang gitu. Kecuali mereka lulusan luar. Biasanya mereka lulusan Amerika, datang ke Perancis, mau S2 gitu. Beda jadi orang Perancisnya paling Minoritas ya? kayak cuma 6 orang, 7 orang. Iya. Enak banget soalnya kalau di kampus gue maksudnya yang negeri yang full Prancis gitu. Bener-bener kita tuh mahasiswa asing tuh bener-bener minoritas banget. Bahkan ya mungkin 6 orang tuh ya kita gitu. Sisanya ya orang-orang Prancis. Jadi di lo kebalik ya. Jadi kayak orang Prancis. Kalau kita tuh sampai dibilang ada 29 nation di satu angkatan 120 orang. Kayak ada Burkina Faso, ada campur banget. Ada orang dari Nepal kayak gitu. Kayak bener-bener campur. Dan di situ sih, jadi kita malah adaptasinya gampang karena kita semua baru dan kita selalu bareng-bareng. Dan mereka ada program integration gitu ya. Kalau di sini kan kayak ospek ya mungkin Kenalan di gitu Indonesia ya. ya. Dan kita kenalan banyak orang. Dan mereka yang orang Perancis pun yang melakukan integration dengan berbahasa Inggris. Jadi we are feel welcome kalau di sekolah gue gitu. Seru ya. Dan itu oke sih. Seru loh ternyata. Enak ya berarti ya. Perkuliahannya tidak jadi mayoritas ya lo bahasa Inggris ya. Iya Ngomong bahasa makanya. Inggris. Oke, seru ya. Ternyata pengalaman kuliah full bahasa Inggris di Prancis. Nah, setelah ini nih di segmen kedua, kita bakalan seru-seruan lagi ngobrolin tentang kehidupan sehari-hari dan dunia kerja tanpa bahasa Prancis. Nah, tadi kan kita udah cerita nih, Dok, tentang kuliah lo di Prancis full bahasa Inggris. Nah, sekarang gimana sih pengalaman lo dengan bahasa Prancis lo yang seperti ini? Gimana sih kayak lo menjalani kehidupan sehari-hari yang kan orang Prancis tuh susah tuh kan, yang tadi lo bilang untuk diajak ngomong bahasa Inggris kan. Gimana sih coba? Share dong kayak pengalaman lo. Oke. Jadi gini, kalau di Prancis kan saat kita datang nih kita banyak banget hal yang harus kita urus ya. Kayak mulai dari CAF, kayak beasiswa untuk housing, terus kita juga harus ngurus kayak semacam visa kita, perpanjangan visa, dan itu tuh
kita harus ngurus dan berhadapan dengan orang yang mau nggak mau harus berbahasa Perancis gitu kan. Saat datang kan pasti kita bareng dengan teman Indonesia nih kan, jadi kayak kita barengan ya gitu kan. Pas datang kayak ini orang kok welcome desk student gitu ya, etudiant gitu, tapi gak ada yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Kita kaget dong kayak ini gak ada yang bisa bahasa Inggris. Terus dia bilang kayak yang berbahasa Inggris lagi keluar. Kamu mau nunggu nggak? Berapa nunggunya? 2 jam. Nggak, ayo kita coba bahasa Mau nggak Perancis. mau, ya udahlah gue coba. Mau nggak mau daripada 2 jam gitu kan ya, nunggu gitu. Akhirnya kita coba, kita waktu itu daftar CAF gitu-gitu ya. Jadi coba kamu isi gitu kan. Oke, bisa. Tapi kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak ngerti, even kita udah translate ya. Karena waktu itu tuh kita nggak punya internet. Itu di situ yang Masalah. menjadi kesulitannya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kita berusaha kayak ini kayaknya ini deh. Jadi kita berusaha tanya, tapi dia juga jelasin dalam bahasa Perancis. Jadi kayak ini apa gitu. Terus akhirnya gimana lo? Akhirnya temen gua ada yang orang Burkina Faso, jadi dia datang kayak, halo, are you Izae gitu kan. Dan Burkina Faso mempunyai bahasa Perancis menjadi bahasa utama gitu ya, apa namanya, national language ya. Jadi kayak dia yang mentranslate ke kita semua gitu. Jadi di awal itu kita nyadar bahwa kalau kita urusan ini harus deh bisa berbahasa Perancis gitu ya. Kalau enggak soalnya susah ya. Dan iya kalau enggak kayak kita bisa aja memasukkan informasi yang salah, mungkin nanti beasiswanya ditolak atau apa, kurang gitu ya. Tapi Awalnya aja kayak ini burs apa ya, burs gitu kan, kayak nggak pernah denger burs apa ya. Oh kita tuh iya kita beasiswa, yes gitu kan. apakah lo salah satu yang menggunakan ini aplikasi Google Translate untuk ngomong ke orang? Kayak lo kan ada kan sekarang yang kayak Google Translate bisa ngomongin. Oh iya ada dia dijadiin di voice-nya di play ya. Enggak, gue malu sebenarnya kayak gitu. Kalau gue siapin sebelum ngomong. Jadi gue udah siapin, gue habis itu gue ngomong. Saat dia coba jelasin, terus gue kayak minta ulang, terus gue coba kadang-kadang paraphrase apa yang dia bilang dengan sesimpelnya gue gitu. Ini bener apa enggak? Ya, terus kan terus dia bilang, je comprends. Approach gue kayak gitu, karena gue malu kayak masa dia ngomong dengan HP gue gitu ya. Soalnya kan banyak deh kayak gitu. Berarti bagus lah lo mencoba ya. Ya ada yang pernah gue mencoba, gue ngurus mutual tuh insurance health ya, gue coba. Dia ini dong, udah gue ngomong panjang pakai bahasa Perancis, dia ketawa, terus dia bilang gini, I can speak English gitu. Tahu gitu dari tadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa dong, dengan belajar jadi belajar. Kalau lo nyaman pakai bahasa Inggris, ayo pakai bahasa Inggris. Oke. Lucu juga ya, berarti pengalaman lo ngurus-ngurus administrasi di Perancis dengan bahasa Inggris dan Perancis campur. Tapi gimana sih kalau misal kayak lo socialize atau kayak lo keluar ya di luar rumah atau kayak lo lagi kayak bisa belanja atau kayak ya kayak di luar rumah lah, interaksi lo dengan orang-orang Perancis di luar tuh gimana? Paling kadang-kadang gini, gue kadang-kadang kan makan di resto, terus kadang-kadang tuh mereka kayak kepo aja gitu, nanya gue dari mana, dan itu sih yang kadang gue seneng gitu loh, mereka tuh ramah gitu kadang-kadang kan kayak, halo ya kamu dari mana, terus kayak ya udah kita cerita jelasin, terus tapi kalau gue nggak ngerti, gue nggak langsung kayak cuma wiwi doang gitu, kayak gue kayak je ne comprends pour le dernier phrase gitu. Terus dia langsung jelasin lagi. Oke, gitu. Jadi gue seneng sih itu membuat gue belajar gitu ya. Dan biasanya gue coba nanya makanan ini ada di mana gitu pas lagi belanja, kayak saya nggak nemu ini di mana gitu-gitu. Terus kayak atau kalau gue lagi jalan-jalan sih, kayak gue lagi ke Paris, biasa kan kereta metro Paris kan trouble ya. Dan saat antropo tuh kayak gue nggak bisa denger apa-apa kalau mereka ngomong dari voice overnya itu. Jadi gue harus nanya orang lagi, ini maksudnya apa gitu. Dan itulah gue berbahasa Perancisnya di situ-situ. Cuma kalau socialize, gue sayangnya gue main sama PPI lebih banyak. Jadi gue ngomong bahasa Indonesia. That's the sad part. I think gue
kayak nggak bisa membagi waktu Oh, dengan baik aja dengan orang Perancisnya, dan juga gue main sama orang internasional terus, berarti Itali, Perancisnya dikit. Inggris gitu, Perancisnya dikit. Itu salahnya ya, yang gue Tapi sayangkan itu. satu phrase yang kayaknya kalau misal gue pas gue pertama datang tuh tahun pertama kan kayak ya masih abal banget lah bahasa Prancisnya. Salah satu phrase tuh yang paling sering gue omongin tuh, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Kayak boleh diulang Iya nggak tadi benar. ngomong apa? Tolong Iya, kayak diulang itu gitu. sering Tolong banget tuh kayak, diulang iya nggak gitu. sih? Lo juga nggak? Iya, kalau gue paling lebih sering kayak je ne comprends, est-ce que c'est possible si vous parlez en anglais s'il vous plaît? Iya tuh. Lu tolong dong ngomong Iya, bahasa Inggris. No, susah nggak bisa. Nggak je ne banyak parle ya. pas gitu. Je parle un peu, mais pour moi un peu de français. Oke. Tadi kan lo udah share nih pengalaman lo kayak berbahasa Prancis di kehidupan sehari-hari juga di perkuliahan nih. Nah sekarang gue pengennya nih di professional life lo yang katanya kan lo sempat magang di Airbus. Gimana sih kalau di sana? Apakah lo juga harus ngomong bahasa Prancis atau lo juga jadinya full Inggris atau kayak dicampur? Coba gimana sih? Ya, jadi gue alhamdulillah ya mendapatkan kesempatan even within this pandemic untuk magang, dan magangnya juga di kantor gitu ya, nggak work from home gitu ya, karena udah transisi. Dan mereka itu semua expect gue berbahasa Inggris sih. Jadi kayak mereka siapin gitu saat mereka discuss, kayak kalau ada gue di ruang meeting, dia langsung switch ke bahasa Inggris, dan I really felt welcome of how they are doing that gitu. Tapi kalau lagi lunch, karena mereka itu udah bukan ranahnya kerja, mereka langsung berubah jadi bahasa Perancis full gitu. Dan di situ adalah isinya orang di atas umur 45 gitu ya. Jadi kayak Pieng, oh iya Pieng. Terus mostly South gitu ya, bener-bener emang South gitu ya. Jadi kayak mempunyai aksen-aksen menarik gitu kan, kita kayak. Tapi gue menjadi observer banget sih, karena kadang mereka nanya balik, tiba-tiba langsung pakai bahasa Inggris gitu. Dan gue langsung jawab pakai bahasa Inggris, tapi kadang gue coba jawab pakai bahasa Prancis gitu. Jadi gue rada mixin both, karena kadang-kadang apa yang mau gue jelasin kayak bener-bener sulit lah untuk level gue gitu. Yang cukup kayak tentang pandangan politik kayak gitu-gitu. Kadang mereka kan discuss apapun ya. Jadi orang Prancis kan discuss apapun gitu ya. Mereka seneng ngomong. Nah, itu sih yang gue senang sih, karena kehidupan profesionalnya itu bagus sih. Kayak mereka tahu, oke, kita harus komunikasi yang paling efektif, which is English untuk gue. Tapi mereka ke intern yang lain yang bahasa Perancis bisa ya pakai bahasa Perancis. Dan I don't mind that gitu, karena kadang-kadang gue ngerti gitu. Karena bahasa teknik kan nggak terlalu diver gitu, nggak terlalu kayak. Tapi gitu kalau pengalaman gue kan kayak misal gue sempet part time gitu kan, kadang ada misal beberapa hal kayak misal pakai bahasa Prancis tuh kayak gue nggak ngerti atau kayak salah mengerti nih. Kalau misal di lo kan sebagai misal itu banyak orang Prancis, apakah kayak sempet misal mereka yang misal miskomunikasi kah, atau kayak karena mereka orang Prancis jadi kurang bisa berekspresi pakai bahasa Inggris atau gimana? Ada nggak sih kayak masalah-masalah gitu? Ada sih, salah satu orang aja ya, karena mungkin dia udah lebih tua, jadi dia literally buka Google Translate dulu untuk ngomong ke gue gitu. Literally depan gue dia buka Google Translate, dia coba jelasin, this is what I mean gitu. Karena dia nggak terlalu tahu katanya apa dalam bahasa Inggris. Tapi gue kayak menurut gue that's really fine gitu loh, karena gue juga sebenarnya pengen banget untuk coba communicate, tapi karena gue takut salah gitu. Dan within magang cuma pendek banget, gue pengen project gue cepet selesai gitu ya. Jadi gue berusaha cari yang paling efisiennya gitu. Tapi berarti lingkungan kerja lo tuh bener-bener yang Inggris juga, yang English, full English. Ya, karena kita banyak orang yang dari Inggris dan Jerman. Jadi orang-orang Jerman ini ya saat kita meeting pasti pakai bahasa Inggris gitu. Mereka nggak bisa bahasa Prancis. Menarik. Tapi kalau orang-orang Inggris mostly bisa bahasa Prancis, karena mungkin ada yang sampai dual citizenship gitu. Ya, ada yang kayak orang Spanyol dual citizenship dengan French juga. Menarik. Gitu. Terus gimana setelah 2 tahun lo kuliah dengan hidup di Prancis, dengan bahasa Prancis lo yang sangat amat bagus, dan
That's a really nice way to put it ya, Dan sangat dengan bagus lo gitu ya ya. pengalaman nggak pamal, Pamal, ya bener pamal. pamal. Not bad gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Dan dengan pengalaman lo di Airbus, magang segala macam, apakah lo ingin stay di Prancis atau mungkin sudah selesai gitu? Target gue sih sekarang karena gue lagi cari kerja dan mostly kerjaan expect for me to speak French karena company-company yang besar, yang global, mereka nggak bisa hiring gitu. Dan yang kecil mereka mau hiring, otomatis gue harus bisa adjust gitu. Dan sekarang yang gue lakukan adalah untuk belajar sendiri dulu dan gue targetin untuk les sih tahun depan. Kayak les lagi secara online, either private or apa, gue masih pilih di options, tapi gue targetin untuk B1, les B1 itu untuk tahun depan. Karena gue dikasih waktu 1 tahun, gue harus manfaatin dan sampai akhir itu gue bisa lah bahasa Perancis dengan interview kerja gitu, gue bisa pakai bahasa Perancis. Itu karena menurut gue rada menganggap remeh bahasa Perancis sih, dan kayak padahal bahasa Perancis is a really good way to learn other language aja. Mungkin itu akan membuka gue ke bahasa Spanyol atau even bahasa Jerman kayak gitu ya. Karena strukturnya rada sama ya, bahasa Bahkan Jerman, Italia bahasa Italia bahasa ini. Nah iya, kayak banyak teman-teman gue orang Spanyol lebih bisa bahasa Perancis gitu, cepat gitu ya. Jadi buka gue nggak kapok ya, gue nggak kapok di sini. masih lanjut ya berarti, walaupun dengan segala masih pengalaman itu ya. berlanjut. Nah, tadi kan kita udah denger nih cerita-cerita Edo, pengalaman-pengalaman Edo. Nah, Dok, sekarang lo ada nggak sih kayak pesan-pesan yang ingin lo sampein ke teman-teman yang ngedengerin nih setelah tadi lo sharing? Iya, sebenarnya overall kita tuh jangan takut karena negaranya gitu loh. Karena sebenarnya saat lo bisa belajar hal yang baru dan apalagi bahasa ya, bahasa tuh salah satu kayak to foster your career juga gitu. Kalian bisa berkembang banget kalau makin banyak bahasa. Makanya orang harus multilingual sekarang gitu. Jadi kita harus siap bahasanya walaupun nggak siap gitu. Jadi dan kita dengan nyoba juga jadi belajar dan saat kesini tuh kayaknya benar-benar di force untuk karena budayanya ya berbahasa di sini, jadi di force dan jangan diem doang, jangan melakukan kesalahan yang mungkin gue lakukan sehingga lama belajarnya, tapi dengan lu terus mencoba pasti jadi bisa. Kayak Putri lah. Waduh. The struggle is real ya kalau mau bisa bahasa Prancis ya. Nah, untuk teman-teman yang bertanya-tanya nih, mungkin nggak sih kuliah dan hidup di Prancis tanpa bahasa Prancis? Semoga dari cerita dan pengalaman yang tadi udah Edo bagiin ya, Dok, bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Karena banyak banget nih, Dok, yang di sosial media tuh pada nanya-nanya, kayak, mungkin nggak sih, Kak, ke Prancis tuh kuliahnya bahasa Inggris? Soalnya kan kebanyakan yang taunya tuh di Prancis tuh pakai bahasa Prancis doang. Ternyata bisa juga gitu kan, pakai bahasa Inggris. Kayak Edo tadi sharing. Nah, tapi perlu diingat juga, seperti yang tadi udah Edo bilang, di akhir jangan takut dan jangan jadiin bahasa tuh sebagai alasan dan hambatan untuk teman-teman pergi dan kuliah ke Prancis. Karena ada banyak jalan untuk kita bisa keluar dari nyamannya berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris di Prancis. Dan juga selalu ada kesempatan untuk kita bisa belajar lagi, untuk terus, untuk terus melakukan kesalahan dan pastinya untuk terus memperbaikinya. Karena seperti peribahasa bahasa Prancis, qui beaucoup pratique, beaucoup apprend. Yang artinya adalah apa, Dok? Who practice a lot bakal learn a lot. Benar. Pastinya berasa nggak, Dok? Berasa nggak tuh peribahasa itu setelah lo 2 tahun di Prancis? In somewhat yes, karena udah nggak takut gue menerima telepon ya, kadang-kadang itu paling horor ya, kayak je ne sais pas. Akhirnya udah ini ya. Udah takut banget kalau ada telepon, sekarang kayak
oh dia ngomong ini gitu kan, udah kayak oke, Dari bisa yang bisa. sebelumnya salah ya? Walaupun gue Sekarang jadi ngerti kan? sebelumnya tuh kayak panik sampai nyari temen yang bisa tolong dong. Ini ngomong apa sih dia? Oh bukan, ini telefondir. Jadi bener kan, Kibo Kupratik Jadi Webcom. benar. Makasih nih sebelumnya Dok untuk waktu lo mau diajak bikin podcast, sharing pengalaman, Thank you banget cerita juga. lo selama di Prancis ini. Udah diundang dan menjadi narasumber. Makasih, sukses terus. Semoga. Sukses terus ya untuk karir lo ke depan. Thank Semoga you cepat banget. dapat kerja segala macam. Amin. Ya udah untuk teman-teman, makasih udah ngedengerin podcast kita dan jangan lupa untuk di-follow sosial media PPI Prancis @PPI Prancis di Facebook, Twitter, juga Instagram. Juga di blog kita ada prancis.ppi.id. Ya udah kalau gitu, terima kasih buat semuanya. Makasih, Dok. Sampai jumpa. Dadah Bye. semua.